Sambutan kepada Bapak Ari kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya. Kayaknya kalau saya menyampaikan di sini terus nganggo stand, namanya stand mic, kayak formal nih. Saya kepengen jalan-jalan apa Ibu nih? Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, mohon izin sebelumnya saya ke dapur di sini untuk menyampaikan beberapa hal. Ini juga terkait dengan amanah Bapak Ibu pada saat pertemuan waktu itu di Masjid Aqsa. Jadi kan jadi ketua yuk, gimana? Tapi anak-anak saya tak tunjuk. Aku gak iso MC ya, Pak. Salahnya gue menunjuk aku tadi ke. Tapi intinya begini, Bapak Ibu semuanya, saya sangat bangga nih, di tengah Bapak Ibu semuanya yang sekarang apanya? Kalau kemarin dapat jabatan pada saat aktif gitu, dapat pada saat aktif jabatannya sebagai kepala unit, terus kemudian ada yang sebagai Bapak Ibu Mantri, ada yang dulu jadi Pak Penilik, seperti Pak Kuat Slamet ini, dulu penilik saya, Wangker Medeni, tapi apian. Tapi saya pernah dijadikan Janoko waktu itu sama Pak Kuat Slamet dan masuk angin. Karena pawe kirap nggak pakai baju Bu, masuk. Saya lanjut ya. Sampai mana tadi Pak? Jadi begini, saya kebanggaan tersendiri di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya yang sekarang gelarnya sama, yaitu apa? Pensiun. Di dalam kepengurusan yang sekarang ini, namanya saja PPBRI. PPBRI itu apa? Persatuan Pensiunan Bank Rakyat Indonesia. Jadi kalimat persatuan itu saya garis bawahi. Jadi kulo nyuwun Bapak Ibu, dengan segala perbedaan latar belakang, dengan segala perbedaan pendidikan ataupun apapun namanya yang berbeda, saya harap semuanya bisa seperti tema tahun ini, guyup. Nah, guyup untuk kebahagiaan. Nah, saya tidak berharap Bapak Ibu yang rawuh ke sini itu isi mikirnya utang. Masalahnya apa? Masalahnya ini tanggal berapa? 27. Biasanya kalau tanggal 27 itu Pak Mantri itu WA-nya begini, kepada yang terhormat para nasabah, hari ini terakhir. Nah, ini kebetulan sebenarnya saya juga mintakan izin Pak Muhaizin selaku BOH. Kalau dulu itu namanya Bapak Pimpinan Cabang. Istilah sekarang itu angel-angel. BOH, Branch Officer Head. Angel gitu. Head itu kepala, office di kantor, ya pimpinan kantor kan. Ya, sebenarnya saya berharap beliau ikut juga bergabung ke sini, walaupun beberapa kali saya bertemu dengan beliau sudah meyakinkan saya. Intinya beliau kepengen serabung dengan Bapak Ibu semuanya. Makanya saya terima kasih itu di depan itu ada apa namanya ini? Karangan bunga dari beliau. Kepengen serabung dengan beliau, dengan Bapak Ibu semuanya. Tapi karena masih Zoom, ya biasalah tanggal tua. Yang kedua tadi guyup untuk kebahagiaan dan kemanfaatan. Dan saya berharap Bapak Ibu yang rawuh hari ini dan yang tidak bisa rawuh pun bisa mengambil manfaat dari pertemuan setiap kali pertemuan. Saya tidak kepengen Bapak Ibu rawuh ke sini kangen-kangen ini itu, ya. Tapi mulai
Mau itu apa? Snack. Itu apa? Sama. Itu apa? Ilmu apa? Nah, mudah-mudahan dengan adanya PPBRI yang saat ini Bapak Ibu sebagai anggota, kami pengurus bisa mengakomodir banyak kepentingan dari Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, untuk itu nanti di akhir sesi saya akan mencoba mengirim ke grup semacam angket. Jadi begini ya, angket itu tujuannya adalah apa? Supaya saya bisa mengakomodir ke harapannya Bapak Ibu semuanya. Karena terus terang ada gini, Pak kapan pesir? Cocok ya? Cocok? Pak keuangan duit lah. Ya enggak apa-apa. Bismillah nanti itu. Ya, nanti tolong itu angket itu tolong nanti diisi. Ya, salah satunya di sana itu ada masalah apa sih sebenarnya yang diharapkan Bapak Ibu semuanya? Mau plesir ya ayo. Pak olahraga bareng. Tapi ojo olahraga naik gunung lho Pak. Saya tadi ada lihat ibu-ibu jalan saja gerumut-gerumut ya. Tapi saya acungi jempol kepada beliau, nggak tahu itu siapa namanya. Tapi ya gerumut-gerumut ya teman. Iya dah, semuanya gerumut-gerumut. Bapak Ibu semuanya, sebagai informasi nih, sambil nunggu Pak Pinca, saya tak ya berbagi informasi saja nih. Karena saya terus terang saya nggak punya materi khusus. Intinya jalannya kan mengenai sambutan, tapi sambutan dalam rangka HUT. HUT tahun ini temanya sudah saya sampaikan nih, guyup untuk kebahagiaan dan kemanfaatan. Jadi kalau Bapak hari ini rawuh ke sini, saya terima kasih, berarti Bapak sudah guyupi teman-teman yang lain dan bahagia. Ada yang tidak berbahagia? Ada tanggal tua Pak. Kemudian bermanfaat. Ya mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat. Ya paling tidak yang punya UMKM sebenarnya saya berharap loh. Monggo ini kan komunitas nih. Komunitas ini saya yakin punya link juga. Maksud saya begini. Saya punya keluarga, punya adik, punya apa. Terus begini, saya beli tahu nih contoh. Tak bawa mulai tak goreng. Tahumu kok enak Mas Arif Skondi. Aku tuku karo Pak Edi. Saya tak pesen ya. Karena begini, dengan memanfaatkan kebersamaan ini, saya berharap teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Saya tidak tahu yang lainnya. Kalau saya boleh kasih program itu namanya, kalau saya ke Pak Yatno itu namanya Jogo Konco. Yatnonom loh. Oh Yatnonom. Tak terima Pak Yatno, Pak Gus. Jogo Konco itu maksudnya begini. Kalau saya bisa belanja ke teman, kenapa harus belanja ke orang lain ya gitu. Gitu? Monggo silahkan dimanfaatkan. Saya tidak menutup, silahkan kalau mau buka lapak silahkan, mau online silahkan. Sekarang kan banyak medianya, nggih. Koyone ono sing sok pinter nggawe roti ya silahkan. Bu Haryati pinter nggawe roti itu. Oh. Dia keluar dari BRI itu hanya buat roti loh. Mereka. Bapak Ibu semuanya, sebagai info nggih. Izin pakai kacamata nggih, Pak? Ya boleh. Bapak Ibu semuanya, dengan pergantian kepengurusan kemarin tanggal 6 September saya dilimpahi oleh pengurus yang lama waktu itu Pak Soeharto, Pak Sukasal dan Pak Suk. Ya, kemudian sebagai ketua terpilih saya mengajak beberapa teman yang saya anggap bisa membantu operasional di PPBRI. Nyun sewu, walaupun kemarin saya memang sengaja senengane ngono manajemen konflik. Sopo, oh iki Umar Sidi, oh Yatno. Ternyata namanya mereka ganti. Suyatno namanya sudah ganti. Sastro Indo. Joyo itu. Jojo Indo. Ya kayak saya. Tapi nggak apa-apa, saya senang teman-teman walaupun tidak di luar kepengurus, tapi semalam kerja bakti juga di sini. Matur nuwun Pak Yatno.
Pak Marsidi juga semalam kerja bakti, walaupun pada saat takjak Pak Miki ngilang. Jadi anggota Bapak Ibu semuanya, teman-temannya di sini itu ada 138 anggota. Oke loh, 138. Dan hebatnya lagi, terima kasih ini yang di luar dari Jogja, dari Kulon Progo. Itu ada yang dari luar Kulon Progo, maksudnya tinggal di luar Kulon Progo, itu ada 30 orang. Pak Puat Slamet, Bulis Maria, Endang Trimarsiwi, dan lain-lain tadi. Bu Kasih Hati. Harusnya begini kalau ngomong ya, kasih hati, love gitu ya. Bu Kasih Hati, dan lain-lain. Jadi ada 30 orang yang dari luar bertempat tinggal di luar Kulon Progo. Dan hari ini keroyo-royo dengan penuh pengorbanan dan perjuangan beliau rawuh. Terima kasih ya, Bapak Ibu semuanya yang dari jauh. Dan Pak Kuat tadi tak bisi meeting apa Pak? Ya numpak motor. Gak numpak mobil Pak. Udah. Mau tekan. Dan teruskan ya. Dari 138 ini ternyata kalau tadi saya guyonan di belakang itu serinya macam-macam. Seri 8, kalau HP ini dulu ada Nokia seri 3 sekian. Nah, kalau pensiunan saya kasih seri. Seri 8 itu maksudnya umurnya 80 tahun ke atas. Coba Bapak Ibu yang seri 8 sini Pak, angkat tangan. Oh, Katut. Seri 8. Alhamdulillah, mudah-mudahan paling sehat nih Pak. Kemudian ada yang seri 7. Coba berapa? Seri 7. Jadi kalau besok ketemu seri piro? 7. Ternyata yang 8 tadi 6 orang. Oke, 6 orang. Kemudian yang seri 7 tadi 70 sampai 80 tahun itu 34 orang. Oke yuk. Sekarang pertanyaannya yang 40 orang. Yang 50? Nggak ada ya? Maksud saya mau tak guyoni. Emang kowe iso tekan 80? Belum tentu loh, nggih. Saya lanjutkan nggih. Kemudian yang seri 6. Seri 6 itu 60 sampai 70. Coba Pak. Koyoke oke deh. 61 orang. Jadi ini sebenarnya yang paling banyak ini usia produktif ini. Nek pensiunan mungkin pensiunnya mungkin seperempat ya Pak. Apa naik aduh. Kemudian yang kurang dari 60 termasuk saya seri 5. Itu ada 37 orang. Maksud saya petakan seperti ini. Pada saat nanti kita mengambil keputusan untuk aktivitas kegiatan apapun bentuk namanya dan aktivitasnya bisa saya kondisikan. Contohnya, oh yo banyak wong sing tuwa yo. Nek snack yo ojo peyek tumpuk. Gitu nek oke wong tuwa peyek tumpuk untune karek loro ra yo letas terus. Bal-balan kalau gitu. Oh apa? Alhamdulillah. Tapi itu yang buat itu tukang roti loh Pak. Tukang jamu orang yang Nah, dari 138 itu tadi, Bapak Ibu semuanya ini berada di sini dengan bermacam-macam kondisi. Ada yang berhenti di jalan. Artinya berhenti di jalan itu ono sing karena kepengen aktivitas di tempat lain sebelum pensiun, atau mungkin kalau dulu itu ada namanya program PGS gitu. PGS itu semacam pemutusan hubungan tapi pintu sangu lah kayak gitu. Banyak zaman sakmono. Itu yang PGS. Itu ada 21 dan ada 8, berarti 9 orang. 9 orang. Kemudian yang pensiun anak, nah ini supaya Bapak Ibu tahu gitu. Jadi pensiun di sini itu bukan sekedar hanya
karena saya contohnya, kalau saya pensiun normal ya, saya pensiun normal dan masih punya istri. Nah, ada yang nanti pensiun anak ini maksudnya begini, pekerja karena satu dan lain hal meninggal, tapi anaknya masih dalam tanggungan, ya. Jadi ada dua orang, putrane Mas Mega sama Pak Nur Arifah, ya, supaya Bapak Ibu tahu. Kemudian selebihnya ada lagi yang namanya PD itu kodenya PD, pensiun duda. Ayo ngaco, mau pensiun. Pak Yano, ada lagi, Pak Landung, terus Pak Narman. Nah, jadi karena ibunya meninggal, kemudian saya senang kalau begitu. Jadi serabunya banyak. Kemudian yang berikutnya PJ. Kau masih gadis atau sudah janda? Pas ono lagu nih mas. PJ itu ada 35. Ya, 35. Oke. Tapi pensiun dudane wong telu. Jadi PJ-nya ada 35 dan kemudian PD-nya ada 3. Yang PN pensiun normal itu seperti saya, Mas Heri, Pak Sabto, Pak Kuryadi, beliau, Pak waktu itu dulu normal ya? Normal ya. PN itu ada 69 orang. Saya pelajari dari sekian beberapa pensiun ini, tentunya ada beberapa hak yang berbeda nih, bener ya? Termasuk masalah prospen ya, yang berbedanya ya, betul ya? Kemarin waktu kita pertemuan hari Selasa di kantor, saya diskusi dengan bukan dengan beberapa, pengurus saya ngomong papat loh nang kantor. Aku, Pak Sob, Pak Jojon, terus Pak Kasma. Pak, sebenarnya kebutuhannya orang pensiun itu apa sih jangan? Sebenarnya kalau menurut saya orang pensiun itu butuhnya mau sehat. Terus nggih? Karena kalau ngomong ke duit pensiun itu sudah jauh berbeda. Karena butuhnya sehat, Bapak Ibu semuanya. Ada nggak Bapak Ibu yang tidak ikut BPJS? Oh, berarti ikut semuanya. Kalau yang tidak dapat prospek, ada nggih? Nggak apa-apa. Supaya kami bisa mengakomodir. Oh ternyata kalau yang dapat BPJS saya mungkin maksud saya begini, karena kalau orang tua itu rentan dengan sakit, bener nggih, walaupun saya tetap mendoakan Bapak Ibu sehat. Jadi tolong itu benar-benar diperhatikan nggih masalah BPJS satu. Kedua, prospen. Kalau tidak punya prospen, memang alternatif bisa sih menggunakan asuransi kesehatan yang lainnya, tapi harus bayar sendiri. Tapi yang lebih penting adalah Bapak Ibu tetap harus hidup sehat. Gitu? Saya menyarankan sih begini, caranya hidup sehat monggo masing-masing, karena saya bukan ahli gizi. Yang ahli gizi saja MBG itu keracunan, pemerintah saya yang bukan ahli gizi. Ya. Tapi menurut saya yang paling penting harus dirubah supaya hidup sehat adalah cara berpikir. Gitu? Karena saya pernah ngalamin sakit dan alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk hidup kembali. Saya 5 kali angpau. Jantung saya nggak nutup-nutup. Jantung, klokor jalannya bojoku. Tapi saya masih diberi kesempatan. Karena saya reborn, diberi kesempatan yang kelima ini, saya tidak akan menyia-nyiakan hidup saya.
Karena bapak saya itu meninggal itu ngerti kumbian iso balik, ternyata nggak bisa balik. Dan pengalaman yang tonggo saya itu di sana waktu saya ikut layat dia iso balik. Jadi berbahagialah bapak ibu yang masih diberi kesempatan. Kalau tidak berbuat baik sekarang, mau kapan? Kita walaupun di dalam perjalanan hidup kita itu nanti akhirnya kepada apa? Kalau guru ngaji itu ngomong gimana? Kullu nafsin dha'iqatul, semua yang bernyawa. Tapi yo mati ini ngojo mati kono. Gitu Pak. Jadi karena pemikiran saya, kalau Bapak Ibu sepemahaman, tolong dijaga kesehatannya. Dengan cara bagaimana, monggo. Saya tidak akan menyarankan Bapak harus jalan pagi, tidak, olahraga setiap hari juga tidak. Tapi yang paling penting pertama adalah mindset. Sebenarnya kalau saya izin, saya boleh tak pasang supaya sambil ngisi ya. Karena saya terus terang saja, sebenarnya ini rangkaiannya panjang. Ada sambutan Pak Pinja dan lain-lain. Tapi kalau langsung saya cut nanti terus malah barkui sudah selesai acara. Bukan gitu Bu, makannya belum siap. Supaya Bapak Ibu tahu saja semuanya, gitu Pak. Sarane wong tak ulur-ulur. Saya tak memakai kalimat tapi agak medeni ning yo ora apa-apa nggih. Masa tua itu bukan hanya sekedar masa menunggu kematian. Moso si awe dhewe wis pensiun. Dulu waktu pertama tanggal 1 saya pensiun itu alhamdulillah saya pensiun. Yuk nih sudah pensiun arep nopo rek. Wah, tengok-tengok nang omah nonton TV, sedino seneng, 2 hari seneng, seminggu seneng. Ping telu mau ribut karo bojoku sebabnya mau maju ketemu bojone. Mulai ketemu bojone. Aduh. Tenane. Alhamdulillah yang di belakang komen berarti apa? KTG. Sebenarnya pancingan. Coba nek saya ngomong di sini berbusa-busa, mau ditakoni Farid ngomong apa mau? Aku mau bahas nomor nang mburi kan ya. Oke, masa tua itu bukan berarti menunggu mati. Dinunul Mbak Lis. Iso ora? Coba geser ora? Masalahnya itu tadi loh Pak. Masa tua itu dianggap sebagai fase akhir. Wes, aku pensiun kok. Ngopo? Tapi kan nang omah ya duwe gawean toh, Pak. Itu loh maksud saya. Berarti bukan fase kehidupan. Tapi dapat menjadi fase kehidupan yang penuh makna dan produktif. Yang dulu hobinya belum tersalur ngiwayang jadi ngiwayang. Yang dulu belum hobinya bukan hobi gitu. Belum ada kesempatan ngaji jadi ngaji. Yang dulu belum punya kesempatan jamaah di masjid jadi jamaah. Betul nggih? Ini tolong dipakai. Kemudian yang berikutnya supaya bisa mengubah perspektif bahwa masa tua itu menikmati. Ada nggak yang sampai hari ini lebih tua dari saya tapi rasane kok koyo wong urip kok peteng dedet. Salah ya mesti. Dinikmati saja. Nek ora ada duit, wis wae dinikmati. Nek ada duit menang wae. Bapak saya itu ngomong ngene, lebih baik nek duwe yo menang, ora duwe yo menang. Kalimat guyone ngene. Kowe milih endi le? Nyengklang pacul. Ura-ura opo numpak Mercy merbes milih. Ya dah. Itulah, nikmati saja itu. Walaupun sampean biyen lu gue nang Mas Heri ini dulu waktu di kantor pimpinan cabang pembantu, duduknya mesti di kursi empuk ya Mas Heri. Tapi sekarang sama dengan jenengan. Oh doa aku ya ngono. Muni nganggo katok kolor padha wae. Artinya sama. Di sini sama. Nek menua apa tadi? Intinya saya sih begini, Pak Ibu yang biasa di rumah jangan mager gitu saja. Sak mampune panjenengan. Obah. Beda nggih olahraga dengan kegiatan hari-hari. Jenengan nyapu itu kegiatan olahraga apa mboten? Kegiatan sehari-hari. Dilatih ototnya. Seperti yang tadi di sana. Nek umpama nganggo ember ya nganggo ember. Alon-alon gak apa-apa. Istri saya itu dengkulnya sakit itu, Pak. Sama anakku, mama itu bawa dumbbell kanan kiri 5 kilo, naik turun tangga. Alhamdulillah sehat. Tapi untuk yang dikondisikan dengan kondisi fisik dan usia masing-masing. Okay? Kemudian yang berikutnya, itu tadi olahraga. Kemudian belajar hal baru. Itu Mbak Lis.
Kemudian berpartisipasi dalam kegiatan sosial saya kira semuanya sama. Tapi dulu waktu saya kerja itu terus terang saya jarang kerja bakti ya. Nggak mau kerja bakti pun enggak. Nah sekarang mumpung kesempatan mungkin Bapak Ibu bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Karena sesuk jarene sopo nek ono loro ya tombone sing ngewangi, nek ono innalillahi yo sing gotong yo. Gitu Pak. Ya. Jadi jangan apa ya menjaga jarak. Oke. Next Mbak Lis. Nah itu tadi manfaat masa tua, pengalaman dan kebijakan yang diperoleh. Setidaknya Bapak Ibu biasanya kalau di RT itu lulusan sekolah BRI itu Pak RT jadi kan jadi keuangan dia mesti ada PKK yang menunggu PKK jadi keuangan. Artinya apa Bapak Ibu itu dipercaya. Nah mudah-mudahan dengan kepercayaan itu juga tidak disalahgunakan. Wah lagi ya ini udah kentek tak mobil sedikit Pak izin tahu. Next Mbak Lis.